Dian menuruni tangga. Ini bukan selokan melainkan atap rumah. Lalu ia mengambil palu dan mengetuk setiap batu di dinding. Kemudian dia menemukan kejanggalan. Mengambil sekop kecil. Ia menemukan sebuah catatan. Di catatan itu terdapat angka. Ia tidak tahu apapun. Lalu melompat ke sungai dan kembali. Lalu mencari sebuah petunjuk. Ia melihat rumah yang berbeda warna dan memilih rumah nomor 10. Dia mencongkel gembok itu, lalu melihat sekeliling ruangan. Tata letak ruangan sangat aneh. Melihat pintu besar berisi gudang. Dia melihat ke atas ada pintu, lalu menarik keyboard dari atas dan memasukkan kode, kemudian berjalan ke arah pintu. Semakin dekat dan berubah menjadi pintu normal. Lalu memasukkan nomor kode itu. Pintu pun terbuka, dan menemukan rumah mewah. Ia membuka satu persatu. Ia pun bertemu seseorang di sana. Pria itu memecahkan botol itu, dan mengambil bendera kecil. Ini adalah permainan kompetisi hacker. Ia menulis coding dengan cepat. Setiap kode itu menjadi kehidupan nyata. Untuk memenangkan kompetisi ini, dia yang mengambil bendera pertama. Dian mempersiapkan pertandingan ini, tapi yang menang, pria yang ada di sebelah Dian. Dian pun keluar, lalu ia melihat pria yang menang. Ia pun menghampirinya, namun ia sedang sibuk dengan kesibukan sendiri. Pria itu sangat dingin. Dia tidak menyukai obrolan tidak penting. Percakapan hanya pertukaran nama. Dian pun pulang. Ia ragu untuk masuk dan membuka pintunya. Ia tidak memberitahu kompetisi itu kepada ibunya. Lalu ia pergi menemui ayahnya, dan ia memberitahu kepadanya, karena ayahnya lah yang mengerti Dian. Dan ayahnya pun memberi semangat. Sang ayah menderita penyakit jiwa, tapi ia senang melihat Dian kembali. Dian tidak menetap lama di rumah. Ia harus pergi kembali. Namun ia senang melihat ayah senang dan gembira. Ke kantor pusat, sang ayah mengerti dan mengajak Dian bermain catur sebelum ia pergi. Walaupun ia kalah kompetisi, Dian keterima sebagai hacker di kantor pusat. Dian merasa pekerjaan ini sia-sia. Namun bagi ayahnya tidak. Lalu ia harus kembali ke kantor. Dia duduk lobi utama. Ia pun bingung tidak ada yang memanggilnya. Ia melihat Rian berjalan dan menyapanya. Rian hanya melihatnya, membuat menjadi canggung. Lalu ia malu dan terdiam. Sementara itu, di dalam sedang menguji tes. Hanya sebentar saja, berhasil meretas sistem grup. Selanjutnya mendapatkan kunci login, lalu memberitahu kepada perusahaan itu bahwa sistem mereka sangat lemah. Keamanannya sangat rentan. Kurang dari beberapa menit, sistem manajemen telah rusak. Keamanannya rusak, namun ada suatu kejanggalan. Jaringan operasi mati satu persatu. Semua layar menjadi hitam. Penguji bertanya apa yang dilakukan. Mereka semua yang bertanggung jawab tidak menjalankan operasi berbahaya. Kemudian sistem kantor pusat mengalami kerusakan. Situasi ini tidak biasa. Mereka terputus selama 10 detik. Direktur bertanya kepada mereka. Mereka memiliki kendala. Direktur bergegas ke lokasi. Setengah internet telah mati. Jika tidak dipulihkan, konsekuensinya akan serius. Dan ini bukan kesalahan operasional mereka. Namun hacker pihak ketiga masuk. Setelah menunggu, Dian akhirnya dipanggil. Namun senior itu tidak menjabat tangan. Lalu ia menyerahkan name-tag Dian. Akhirnya Dian masuk ke dalam kantor. Mereka semua memakai baju kasual. Sementara ia sangat formal. Senior menyuruh ia untuk tidak peduli. Mereka terbiasa dengan itu. Dian merasa tidak percaya diri setelah melihat keadaan sekitarnya, dan membuatnya kepikiran. Departemen ini hanya mengandalkan teknologi. Tim teknis naik ke lantai atas. Senior itu mengantarnya. Di sana situasi sangat kritis. Semua pekerja kebingungan, karena ini infrastruktur jaringan negara. Kerusakan jaringan ini berdampak ke separuh wilayah negara. Mereka sedang menyelidiki itu. Untungnya, tidak ada masalah di bagian pangan dan listrik. Tapi sinyal kereta api telah terputus. Dian menanyakan kepada seniornya. Senior menjelaskan kejadian ini. Situasi di kantor pusat. Sebagian penerbangan dibatalkan. Bank online tutup. Anda tidak bisa menarik uang. Perdana Menteri bertanya tentang jaringan seluler. Ini sangat aneh. Semua pelayanan tertutup, tetapi media sosial tidak. Tujuan hacker sudah jelas. Hanya membuat kekacauan besar di Inggris. Lalu wanita itu menginterupsi. Dia adalah konsultan dari Amerika Serikat. Bot dari Rusia sudah memberikan kabar buruk. Banyak penduduk tidak dapat menarik uang. Dan itu sudah dimulai. Mereka sangat cepat. Implikasinya adalah
Mereka pikir ini ulah hacker dari Rusia. Direktur kebingungan. Dian pun mulai bekerja. Dian membawakan kopi untuk teman sebangkunya. Lalu kembali ke pekerjaannya. Karena ia masih baru, ia tidak diberikan tugas. Ia meminta mengajarinya, dan temannya membantunya meluncurkan program. Dian menganalisis kode ini. Ternyata sangat rumit sekali. Di dalamnya diibaratkan gudang, dan harus memeriksa satu persatu barang yang ada, seperti virus yang berbahaya. Seperti mengecek alamat pengiriman barang, menganalisis seksama, namun diblokir. Barang ini seharusnya tidak ada. Ternyata kodenya berantakan, karena pihak lain mengenkripsi kodenya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan kode itu. Konsultan dari Amerika datang. Ia ingin mendapatkan file virus itu. Tetapi seniornya sangat hati-hati. Ia tidak mempercayai orang luar. Jadi dia menolak permintaan itu. Dia ingin orang-orang tahu bahwa keamanan nasional juga rekan. Seniornya menolak. Ia tidak mau negara lain ikut campur. Terus menganalisis kode-kode ini. Mengetahui penggunaan kode terenkripsi, itu harus dipahami perlahan. Mereka sangat sibuk. Dian ingin membantu. Namun sebaliknya, karena Dian orang baru, temannya menanyakan kepadanya, apakah ia bisa menjalankan kode itu. Dian pun menjawabnya, dengan percaya diri. Dia mengerti cara mengatasi kode itu. Meskipun tidak dianggap, ia melakukan dengan perlahan, dan menguji dengan serius. Kode ini bisa mengidentifikasi status virus. Virus itu menghalanginya. Dian sangat bingung. Hacker ini sudah memikirkan ini. Ini tantangan baginya. Virus ini sangat sulit ditembus. Karena tidak dapat diuji. Dian mengatakan ada bisa aku lakukan. Temannya menyarankan untuk mengamati dulu. Karena ia masih baru di sini. Dian pun pergi mencoba telepon kantor. Dan mulai mencoba menelpon ayahnya. Untuk mendapatkan semangat darinya. Namun telepon tidak tersambung. Warga mulai menyadari jaringan terputus. Mereka ingin tahu bagaimana permasalahan ini cepat selesai. Dian kembali bekerja, menggunakan metodenya dia sendiri, sama seperti buku di depannya. Dia menganalisis setiap baris teks secara manual. Waktu cepat berlalu, meja sudah penuh dengan makanan. Berarti sudah seharian. Ia menganalisis kode ini. Terpancar sinar layar. Ia menempatkan kode kembali. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada di tengah buku ini. Ia pun membukanya dan mencari halaman buku itu. Sarah mengeluarkan kaca pembesar, membaca setiap kata, bahwa virus tidak bisa dianalisis tes dokumen. Harus menganalisis melewati kodenya sendiri. Temannya melihatnya. Dia benar-benar menemukan sesuatu. Temannya sangat terkesan, setelah membaca sekilas. Ini adalah bagian dari file Trojan. Mereka sudah dikompilasi dan dianalisis. Tidak menemukan masalah. Tentu saja dia mengenal para senior di departemen. Telah dianalisa, tapi dia tidak berbicara tentang kode konten ini, yaitu program eksekutif menunjuk di awal. Jadi seperti buku. Isi buku sudah diperiksa, tapi tidak ada yang membacanya. Yang mengejutkan adalah kata virus tertulis di sampul buku. Ini sangat aneh.